Yo, good, balik lagi bersama saya Christopher di channel Kalosa Gadget. Dan hari ini seperti biasa kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Setelah 2 video kemarin sempat Rico yang gantiin saya di sini. Semoga itu bisa mengobati kangen-kangen subscriber lama kalau saya yang udah kangen banget sama Rico kayaknya. Nah, hari ini kita akan membahas soal ini laptop gaming tipis dari MSI. Bentuknya sih kelihatan keren, tapi yang menarik dia menggunakan bukan prosesor seri performance atau H-series, tapi dia menggunakan i7 1260p. Kira-kira kayak gimana? Apakah masih cukup ngangkat untuk laptop gaming satu ini? Langsung kita tonton B-rollnya terlebih dahulu. Kalau kita lihat desainnya, layout keseluruhan laptopnya ini masih cukup mirip dengan MSI Stealth yang ada di tahun 2021 kemarin, tapi tetap ada beberapa perbedaan. Mulai dari logo di bagian punggung layarnya sekarang bergeser ke sebelah kanan dengan logo Tameng Naga dan juga logo barunya MSI yang lebih simpel dan diberi warna kayak hologram gitu. Kemudian bentuk lubang udara bagian atas keyboard yang meninggalkan pola seperti sarang lebah heksagonal gitu, sekarang lebih pakai variasi garis-garis diagonal aja. Dan terakhir yang paling saya suka yaitu backlit keyboardnya. Dia menggunakan kombinasi warna pink, biru, dan oranye yang cakep banget, walaupun ini cuma satu mode, nggak bisa ganti-ganti modenya kelap-kelip atau bagaimana gitu. Tapi ini tetap udah kombinasi yang cakep banget. Dan untuk dimensi laptop ini sendiri ada di 35,8 x 24,8 cm dan ketebalan 1,6 cm dan bobot sekitar 1,8 kg aja. Jadi memang ini laptop gaming 15,6 inch yang didesain dia lebih portable, jadi powerful dan siap dibawa kemana-mana. Kemudian untuk layarnya sendiri sayang sekali ini masih standar banget ya. Dia berukuran 15,6 inch Full HD 1920x1080. Panelnya masih menggunakan IPS level dengan color gamut di 45% NTSC atau sekitar 62,5% sRGB dengan tingkat keterangan maksimumnya di 250 nits, atau waktu kita cek menggunakan display HDR test dia kebaca di 270 nits. Sedangkan refresh rate-nya ada di 144 Hz. Untuk portnya ini cenderung lebih minimalis dibandingkan laptop gaming yang ukurannya lebih tebal. Ada 2 buah USB Type-C yang belum Thunderbolt 4, tapi dia sudah USB Type-C 3.2 Gen 2. Dan yang paling luar sini dia sudah support untuk DisplayPort juga. Dan ada 1 buah port HDMI yang sudah support hingga 4K di 60 fps. Kemudian kalau kalian bongkar laptop ini, kalian akan dapatkan tampilan yang seperti ini. Ada 1 buah slot M.2 yang sudah terisi SSD bawaannya 1 TB, jadi udah cukup gede. Dengan speednya di 3600 untuk read-nya, sedangkan write-nya di 3400-an MB per second. Tapi sayangnya nih kalian nggak bisa swap dengan kapasitas yang lebih besar lagi karena udah mentok di 1 TB. Kemudian kalau kalian pengen upgrade RAM-nya sebenarnya masih bisa, tapi kalian butuh untuk lepas mainboardnya secara keseluruhan karena tempatnya itu ada di balik mainboard ini. RAM bawaannya 16 GB dual channel, sayangnya masih DDR4 dengan speednya di 3200 MHz, dan kalian bisa upgrade lagi hingga total di 64 GB dual channel. Dan terakhir untuk baterainya sendiri dia nggak punya kapasitas yang terlalu besar, cuma di sekitar 4000 mAh aja. Dan kemudian untuk pengujian daya tahan baterai sendiri kita menggunakan PCMark 10, tapi sayangnya error, jadi kita menggunakan pengujian manual dengan YouTube video playback. Mode power laptopnya di balance, lalu tingkat kecerahan layar di 50% dan backlit keyboardnya mati. Dalam 1 jam baterainya habis sekitar 25%, jadi untuk YouTube playback bisa bertahan kira-kira 4 jam, dan asumsi kita untuk penggunaan standar harusnya masih bisa tembus di atas 6 jam. Sebelum lanjut, kita mau ikutin lagi soal kalau saya shopping surprise volume yang kedua. Total hadiahnya ada 100 juta rupiah dengan hadiah utama Yamaha R15 dan Yamaha Mio M3. Kalau kalian pengen ikutan, langsung aja cek caranya ada di akhir video ini ataupun di postingan Instagram kita di Kalosa Store. Kita lanjutin untuk fiturnya sendiri. Dalam segi konektivitas dia menggunakan modul Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Kemudian untuk layarnya ini sendiri bisa dibuka hingga 180 derajat untuk kalian bisa screen sharing dengan orang-orang di depan touch screen kalian dengan lebih mudah. Kemudian ada juga MSI Center, ini fitur utamanya, yaitu di sini kalian bisa ganti-ganti mode power. Kemudian ada gaming mode juga untuk optimalisasi settingan gaming kalian sesuai dengan spek yang ada di laptop ini tentunya. Kemudian ada settingan noise cancelling dan juga general settings lainnya. Ini webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps. Untuk kualitasnya standar aja, dan di sini kalian diberikan shortcut juga untuk matikan webcamnya dengan function dan F6. Sekarang kita akan bahas performance-nya mulai dari prosesor terlebih dahulu, dan detailnya kalian bisa baca di sebelah sini. Seperti kita udah bilang di awal, dia menggunakan Intel Core i7 1260p dengan 12 core yang terdiri dari 4 performance core dan 8 efficient core, serta ada 16 thread. Ya, kemungkinan dia pakai prosesor ini karena kita tahu sendiri untuk Intel Core generasi ke-12 ini, seri performance-nya itu memang kenceng banget, tapi sayang sekali dia tuh makan daya yang cukup besar, jadi baterai itu cepat habis dan juga suhunya juga cenderung lumayan tinggi. Jadi mungkin ini mengejar untuk daya tahan baterainya supaya bisa lebih lama. Kemudian untuk hasil pengujiannya sendiri di R15 kita dapatkan skor di 2561 poin.
R20 single core-nya di 635 poin, sedangkan multi core-nya di 6285 poin. Dan waktu kita uji konsistensinya dengan melakukan looping sebanyak 10 kali, kita dapatkan rata-ratanya cuma di 5112 poin dengan suhu CPU core rata-rata di 70 derajat dan maksimum menyentuh 94 derajat. Dan bisa dilihat di grafik skornya tuh agak naik turun. Run pertama masih bisa menyentuh angka di 6 ribuan, kemudian naik turun di angka 4000 sampai 5 ribuan. Ya ini wajar banget di laptop tipis, apalagi nih CPU-nya bukan pakai seri performance, di mana performanya tuh bisa lebih stabil di seri yang H. Kemudian untuk R23 sendiri single core-nya kita dapatkan di 1616 poin, sedangkan multi core-nya di 12182 poin. Cukup oke. Sementara untuk Blender sendiri CPU rendernya ternyata masih sangat kenceng, yaitu kita dapatkan di 3 menit dan 11 detik. Untuk grafik card-nya sendiri dia menggunakan integrated Intel Iris Xe dan dedicated-nya RTX 3060 6GB 192 bit, tapi TGP-nya di limit di 75 watt. Ini bisa dibilang Max-Q ya, walaupun sekarang udah nggak pakai tulisan Max-Q lagi dari Nvidia. Kemudian untuk rendering video di Adobe Premiere untuk 1 menit 4K cut tanpa efek dan hanya single layer, kita dapatkan waktu rendering di 1 menit 22 detik. Sementara untuk Blender GPU rendernya kita dapatkan di 51 detik. Untuk ukuran laptop yang nggak pakai CPU seri performance dan kartu grafis yang dayanya dipangkas hampir separuh juga, ini sebenarnya hasil yang sangat oke. Kemudian untuk pengujian simulasi gaming di 3D Mark, time spy kita dapatkan di 7915 poin, sedangkan fast track-nya di 17664 poin, jadi masih cukup tinggi walaupun cuma pakai separuh daya. Kemudian stress test-nya di 97%, jadi dia udah lolos, tapi sayangnya suhunya nggak kebaca sama sekali di pengujian fast track maupun time spy. Dan berikut ini grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya, dan bisa dilihat dia masih berbanding lumayan dekat sama laptop-laptop yang pakai RTX 3060 juga. Kemudian untuk percobaan di gaming real-nya, kita coba di beberapa game mulai dari e-sport dan juga game AAA, dan semuanya tuh kita pakai di settingan paling mentoknya di 1080. Dota 2 kita dapatkan di kisaran 165 fps. CSGO-nya di 150 sampai 160-an fps. Valorant di 230-an fps. Far Cry 6 masih bisa dapat di atas 60-an fps. Dan Assassin's Creed Valhalla kita dapatkan di kisaran 70-an hampir di 80 fps. Kesimpulannya, penggunaan prosesor Intel Core i7 1260p di laptop gaming tipis satu ini ternyata masih cukup efektif dan kayaknya bisa diaplikasikan juga untuk laptop gaming tipis dari brand-brand lainnya. Kemudian dari RTX 3060-nya sendiri yang walaupun dia menggunakan Max-Q alias daya itu dipotong sekitar hampir setengahnya, tapi ternyata masih cukup oke untuk segi produktivitas, tuh nggak terlalu ngedrop jauh, dan untuk game AAA juga masih bisa dimainin dengan settingan mentok kanan. Dan masih bisa dapatin di sekitar 60 sampai 70-an fps, jadi ini lancar banget. Kemudian untuk harganya, nah ini mungkin ada beberapa di antara kalian yang bilang harganya agak kemahalan karena memang harganya ada di Rp22.999.000 setelah kena diskon. Dari harga awalnya itu ada di sekitar Rp25.999.000. Dengan semua spesifikasi yang bisa kalian baca di sini, ya mungkin masih banyak yang bisa di-upgrade dari laptop ini ya, dari MSI, mulai dari layarnya mungkin dan juga konektivitas portnya yang mungkin sudah bisa menggunakan Thunderbolt 4 harusnya. Dan untuk total skor laptop ini setelah kita total dan kita bagi 5, kita dapatkan di 7,2 poin. Segitu aja review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua sudah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Kembali sosial media kita ada di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya. Dan untuk kalian butuh belanja keperluan IT, langsung aja mampir ke store kita di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Dan kita juga ada di e-commerce di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JD.id. Jangan lupa kalian kunjungi. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video. Kalosa Shopping Surprise volume kedua hadir memberikan surprise di setup pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize Yamaha R15 and Mio M3. Total hadiah hingga ratusan juta rupiah loh. Shopping di Kalosa dapat surprise, dapat hadiah.